Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Faisal Hasan, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Islam Sinar Cendekia, Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustazah Novia Septiansa. Beliau adalah guru matematika kelas 2 di SD Islam Sinar Cendekia. Assalamualaikum Ustazah Novia. Waalaikumsalam Ustaz Faiz. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah, saya sehat ya Ustazah ya. Hari ini kita akan adakan percakapan observasi Ustazah. Sebelum nanti akan saya amati jalannya pembelajaran yang Ustazah lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas begitu ya Ustazah. Baik Ustaz. Tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ustazah lakukan di kelas nanti. Baik Ustaz. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Ustazah melakukan kegiatan pembelajaran yang agar lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa kelas begitu ya Ustazah. Yes. Sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ustazah. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, Ustazah, kira-kira apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ustazah capai saat nanti melakukan proses pembelajaran di kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yang pertama adalah siswa mampu mengetahui jenis bangun ruang Ustaz. Yang kedua, siswa mampu membedakan bangun ruang yang permukaannya datar dan bangun ruang yang permukaannya lengkung. Lalu yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk bangun ruangnya, baik yang permukaannya datar atau lengkung. Baik Ustazah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah capai nantinya. Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ustazah capai atau ingin Ustazah lakukan saat nanti observasi atau melaksanakan pembelajaran di kelas Ustazah? Baik, untuk area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan Ustaz. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mampu mengetahui jenis bangun ruang. Kemudian yang kedua keterampilan, yaitu mengelompokkan benda sesuai dengan bentuk bangun ruangnya, baik yang permukaannya datar ataupun bangun ruang yang permukaannya lengkung. Begitu Ustaz. Baik Ustazah. Jadi area pengembangan yang Ustazah capai adalah terdiri dari 2 aspek ya Ustazah. Ya, Yaitu betul Ustaz. aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa. Nah, berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang Ustazah terapkan di kelas? Mungkin dari strategi, metode pembelajaran ataupun model pembelajaran nantinya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran dengan menggunakan benda-benda di lingkungan sekolah dan alat peraga bangun ruang Ustaz. Metode pembelajaran yang akan saya terapkan adalah diskusi tanya jawab dan penugasan. Baik Ustazah. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran Ustazah? Kira-kira Ustazah media pembelajaran apa yang nantinya akan digunakan? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan alat peraga bangun ruang dan lembar kerja siswa. Baik Ustazah. Kira-kira kapan Ustazah akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa nanti Ustazah? Insya Allah di hari Rabu depan Ustaz, di kelas 2B jam 11 sampai jam 12. Baik Ustazah. Jadi hari Rabu depan ya Ustazah ya. Insya Allah nanti saya akan datang di kelas Ustazah. Saya akan melakukan supervisi kelas dan juga nanti saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ketika nanti Ustazah mengajar begitu ya. Nanti setelah Ustazah lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Ustazah ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik begitu ya Ustazah ya. Ustazah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ustazah dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Ustazah? Saya jadi lebih tahu terkait rencana, strategi, dan metode pembelajaran yang saya terapkan saat saya mengajar nanti di kelas. Baik Ustazah. Mudah-mudahan nanti bisa lancar ya Ustazah yang mengajarnya.
Terima kasih Ustazah atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu depan, Ustazah. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Demikian percakapan observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di kotak di jalan. Kotak apa ya? Attention. Alhamdulillah. Gimana tadi soalnya susah nggak? Gampang. Kayaknya semuanya sudah betul deh. Ustazah tadi lihat. Nanti Ustazah akan koreksi setelah ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, tension. Nanti buku matematikanya kumpulkan di depan. Ustazah akan koreksi setelah ini karena jamnya sudah selesai. Jadi kita tutup dengan pembacaan dalam Alhamdulillahirabbil. Say alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah senang banget dijawab salamnya. Tapi kalau menjawab salam boleh enggak teriak-teriak? Tidak. Harusnya gimana? Biasanya Waalaikumsalam. Kalau ulang ya, nggak pakai teriak dan nggak pakai suara yang keras. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab salam Ustazah. Teman-teman, hari ini gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang hari ini pusing, sakit? Nggak ada? Berarti kalau semuanya fine, berarti kita bisa belajarnya happy dong sekarang. Belajar apa? Belajarnya siap nggak hari ini? Oke teman-teman, Ustazah sebelumnya mau tanya ke kelompoknya Ibrahim. Kelompok Ibrahim, kalau Ustazah Novia sudah berdiri di sini, artinya kita mau belajar apa? Kelompok Ibrahim kan ada 4 orang nih. Boleh jawab semuanya. Ustazah mau belajar apa? Mau belajar apa? Kalau dari kelompoknya Gin? Matematika, betul. Ustazah mau belajar matematika. Siapa yang love math? Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, tepuk satu. Mulutnya. Ustazah berkata kunci mulut. Teman-teman, sebelum Ustazah masuk ke materi yang sebelumnya, sebelum Ustazah masuk ke materi yang baru, Ustazah mau tanya dulu. Sebelumnya masih inget nggak? Sebelum sumatif tes kita belajarnya tentang apa? Kamu datang? Tepuk tangan untuk Haida. Mana kurang meriah, tepuk tangan untuk Haida. Yang atas juga, teman-teman. Alhamdulillah. Dan masih dikunci mulutnya. Udah dapat dong. Saya suka tadi dijawab. Haida, bangun data.
Sisi yang banyak atau tidak satu garis lengkung. Hanya 2 dimensi, punya panjang dan lebar. Nah, teman-teman, hari ini Ustazah mau membahas bangun ruang. Kita hari ini akan mempelajari mengenal apa saja sih bangun ruang, mengenal nama-namanya. Kemudian kita bisa membedakan apa saja jenis bangun ruang. Ya, teman-teman. Kalau yang kemarin bangun datar itu hanya memiliki bangun datar hanya memiliki 2 dimensi, panjang dan lebar. Tapi kalau bangun ruang berarti dia berapa dimensi? 4. 3. Ada dua tinggi. Berapa dimensi? Bangun ruang ada 3. Yang jawabannya 3 angkat tangan. Ada tinggi. Banyak yang jawab 3, keren. Yang jawab yang 4 angkat tangan. Nggak ada. Itu berarti semuanya jawabannya betul. Iya, kalau bangun ruang itu teman-teman memiliki 3 dimensi. Ada tinggi. Ada apa? Tinggi. Tepuk tangan untuk Alicia. Kita kayak illusion tapi shade aja. Iya, teman-teman, kalau bangun datar cuma punya panjang sama lebarnya aja. Dia punya tinggi nggak? Apa? Punya tinggi? Betul. Dia memiliki tinggi. Dan ciri-ciri bangun ruang itu teman-teman, ada yang tahu nggak? Ciri-ciri bangun ruangnya dia memiliki permukaan dan bisa diisi. Bisa diisi. Seperti apa? Pegang botol minumnya. Kayak ruangan ini. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak botol minum itu nama bangun ruangnya? Berarti yang sudah tahu, ada yang Ustazah belum tahu. Ya, kalau Alicia, kita dengerin Alicia dulu ya. Apa? Kerucut. Bisa kan? Ustazah belum ajarin tapi udah tahu. Kerucut terus apa? Silinder. Iya. Kon, wahai. Kelas 1 sudah pernah belajar, tapi kita mau membedakan berdasarkan jenis. Tension. Ustazah masih dengan suaranya Zikri. Ustazah berkata panggil nama Zikri. Zikri. Nggak ada kata Ustazah berkata. Ustazah berkata duduk yang paling rapi. Ustazah berkata jadi patung. Iya. Boleh Ustazah bicara ya. Kalau sampai selesai Ustazah berbicara boleh nanti unfreeze ya. Oke teman-teman, jadi bangun ruang yang kita akan pelajari hari ini kita akan bedakan menjadi 2 jenis. Bangun ruang yang permukaannya datar dan bangun ruang yang permukaannya lengkung, teman-teman. Nah, tapi sekarang sebelum Ustazah mulai, Ustazah mau kasih challenge buat kalian. Ambil 1 bangun ruang yang ada di kelas kita. Apapun bebas, yang penting 1 ya. Yang menurut kalian itu bangun ruang. Tadi Ustazah udah kasih tahu cluenya. Ya, Ustazah udah kasih tahu cluenya bisa diisi dan memiliki permukaan dan juga punya tinggi. Ya. Ambil 1, taruh di atas mejanya.
Ambil satu, lalu taruh di atas. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, siap. Boleh cukup taruh di mejanya saja. Ambil bendanya yang sekiranya bisa, jangan terlalu besar ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Ustazah berkata duduk yang paling rapi. Ustazah berkata suara hanya dari Ustazah Nosia. Oke, Arka? Sekarang Ustazah mau perwakilan dari kelompok maju ke depan. Boleh Kinan maju dari yang paling rapi, Ustazah pilih. Kinan maju, Ibrahim maju, terus Juna maju, terus Jiri, Ica, dan Rani. Sini baris di depan. Baris di depan saya. Bisa ke sebelah kanan. Boleh di sini ya. Ustazah, attention. Kelompoknya Zikri masih ada suara. Zikri pindah aja di sini yuk. Sini. Di sini sayang, yuk cepat. Sini. Yuk. Pintar. Teman-teman, Ustazah akan membuktikan ya. Beres ya. Sudah bisa Ustazah mulai. Seperti yang tadi Ustazah bilang, kalau bangun ruang itu ada yang permukaannya datar dan ada yang permukaannya lengkung. Terus gimana Ustazah cara membedakannya? Ustazah akan membuktikannya dari teman-teman kalian. Silakan pegang dulu ini. Menyambung. Itu ini jadi turunan dari atas. Oh iya. Ustazah menggelindingkan tension barang. Disambung. Sambung ini Ibrahim pegang. Selalu jadi keras. Sambung. Nih, kamu juga nyambung kamunya kiri. Bikin turunan ya. Oke teman-teman. Ya. Coba Ustazah minta angkat benda yang tadi kamu sudah lihat. Benda yang tadi kamu sudah ambil apa tadi? Oke, ini boleh. Ya. Satu lagi. Oh itu tempat pensil ya. Oke, good. Ini saya like and survive. Tension. Like Kelompok yang paling rapi adalah kelompoknya. Kelompok yang paling rapi. Teman-teman, dari benda perwakilan yang tadi kalian sudah ambil, Ustazah pinjam dari punya Joy. Ini adalah botol, ya, dan apa ini tempat rautan ya, tempat rautan. Gimana caranya kita membedakan bangun ruang yang permukaannya datar dan permukaannya lengkung? Kalau yang permukaannya lengkung,
saat digelindingkan dia menggelinding. Kalau yang permukaannya datar, dia tidak menggelinding. Berarti nanti kita lihat ya, apakah botol minum ini permukaan lengkung atau permukaan datar. Siap? Siap? Oke. Ini bisa nggak ya kayak gini? Kalau nggak tiga aja deh, tiga aja. Nanti ini untuk yang bangun ruang. Join yang ambil dari bawah, yuk join siap-siap. 3 orang, ini. Teman-teman sudah siap untuk melihat? Sudah, kita buktikan ya, apakah ini menggelinding atau tidak? 1, 2, 3. Nah, sudah dilihat? Sudah, mau ulang atau enggak? Siap-siap ya Joen. Ini kurang nunduk nih. Ya, siap? Sudah lihat ya? Itu yang botol minum. Sekarang kita yang tempat rautan, teman-teman. Siap-siap di bawah. Cak. Di sini aja. Siap ya? Sini aja. Lihat ya teman-teman. Ini gak nyambung berarti ya. Ininya bukunya tidak nyambung. Berarti kita lihat aja yang dari punyanya si Iri ya. Ini nggak kelihatan teman-teman, nanti kamu punya kesana. Lihat 1, 2, 3. Mengeliling atau tidak? Kita ulang lagi ya. Good. Ambil lagi biar pasti. 1, 2, 3. Dia nyeret bukan menggelinding, betul atau salah? Berarti bangun ruang yang memiliki permukaan lengkung adalah yang mana? Kalau yang ini iya atau bukan? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk, siap. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. Siap. Kalau yang paling rapi tertib. Jangan lupa like dan subscribe. Monggo ya. Masih ada suara jenis apa ini ya? Iya. Nah sekarang Ustazah mau mengenalkan. Padahal tadi kalian sudah kenal ya, ternyata ya sudah ada yang betul menjawabnya. Kalau bangun ruang itu Halis, teman-teman. Sekarang Ustazah pegang benda. Kira-kira ini apa ya teman-teman? Tepuk tangan untuk Magenta. Nah, yang biru ini namanya apa teman-teman? Balon. Namanya adalah balok. Sekilas ini mirip dengan persegi panjang, tapi dia memiliki tinggi. Ini namanya apa Tara? Kalau persegi panjangnya pakai dimensi itu namanya balok. Ya, kalau ini Cube. in Indonesia. Kotak. Persegi empat. Kalau persegi 4 menggunakan Persegi empat. Terima kasih sudah membantu menjawab. Nah teman-teman, kalau yang ini biasa kita lihat di bangun datar itu adalah persegi ya. Tapi persegi cuma punya 2 dimensi, sedangkan yang Ustazah pegang dia punya tinggi 3. Punya tinggi ke atas ya? Hah? Nah ini namanya adalah
barisnya. Duduknya yang siap-siap. Attention. Kalau ini namanya bukan persegi, bukan kotak juga. Namanya adalah kubus. Ikutin Ustazah. Kubus. Kubus. Terus ini apa? Ini? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya adalah korn. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah kerucut. Teman-teman. Nah, selanjutnya ini namanya apa? Dalam bahasa Indonesia bola. Nah, kalau ini lingkaran bukan? Lingkaran atau bukan? Lingkaran atau bola? Lingkaran atau bola? Terakhir. Nah, ini yang tadi. Tension. Berarti kalau botol minum yang tadi Ustazah pinjam di Joe, semua mata lihat ke Ustazah. Jadi botol minum ini bangun ruangnya namanya apa ya? Apa? Tabung. Berarti bangun ruang tabung memiliki permukaan yang lengkung atau datar. Lengkung, karena tadi ketika kita gelindingkan dia menggelincir atau tidak? Kalau yang tadi rautannya Arka, apa bangun datar apa yang tadi rautannya Arka? Bangun datarnya Arka tadi rautannya apa? Bentuknya tepuk tangan untuk kita semua. Sudah tahu semuanya? Ustazah taruh di situ. Makasih ya. Oke, tension. Sekarang Ustazah punya games. Ya, kalau yang jawabnya kompak berarti dapat 5 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari kelompok yang paling dan tidak ada suara dan tidak menggambar. Dari kelompoknya Alesya. Ketika Ustazah akan salah satu kelompok ini, kalian sebutin namanya ya. Siap? 1, 2, 3. Belum. Yang kompak 1, 2, 3. Oh, dapat poin 4. Iya, poin pahala 4. Insya Allah dikasih pahala sama Allah ya. Terima kasih ya. Kelompok selanjutnya. Kelompok Arjuna. 1, 2, 3. Keren. Kelompok selanjutnya. Kelompok Eca. Juga pahala dari Allah. Gila. 1, 2, 3. Wah, kenceng banget, kompak banget, hebat. Sepuluh pahala
Ustazah mendoakan ya supaya dapat pahala. Kalau doakan selalu dijabah. Kita harus semangat ya. Ibrahim, belum? Mau Ibrahim? Belum. 1, 2, 3. Jangan telat. Dapat 5 kelompok terakhir, kelompok Kesya. Duduknya manis Kesya. 1, 2, 3. Empat pahala dari kamu. Oke, tension. Kelompok yang paling rapi dan tertib adalah jeng 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 jeng. Ya sudah tidak ada suara. Ya teman-teman, kita sudah alhamdulillah semuanya Ustazah lihat saat menyebutkan nama bangun rumahnya sudah mampu. Gak ada yang diem aja. Salah 1, 2 aja paling ya. Nah, dari kelima bangun ruang yang tadi kita sudah pelajari, yang sudah kita tahu namanya, Ustazah mau tanya dong teman-teman, kan tadi ciri-ciri bangun ruang yang memiliki permukaan datar, kalau digelindingkan dia menggelinding, kalau bukan berarti dia nggak menggelinding. Kalau kubus ini bangun permukaannya datar atau lengkung ya? Yang jawab datar angkat tangan. Yang jawab lengkung angkat tangan. Aida jawabnya apa? Datar enggak, lengkung enggak. Enggak apa-apa sayang, dijawab. Kira-kira menurut Haidar ini bangun datar yang memiliki permukaan lengkung atau datar? Datar. Kenapa? Kalau digelindingkan dia bisa nggak? Enggak. Kalau ini? Balak. Bangun datar yang lengkung atau Datar. yang jawab datar, angkat tangan. Semuanya? Iya. Kalau ini? Balak. Lengkung. Yang jawab lengkung, angkat tangan. Lengkung saya. Oh. Yang jawab lengkung, angkat tangan. Yang jawab datar? Udah nggak? Haidar belum jawab. Kalau ini? Apaan? Yang permukaannya datar atau lengkung ya? Alhamdulillah. Kebanyakan lengkung. Kebanyakan yang lengkung. Masih ada yang belum paham atau tidak? Masih ada yang belum paham? Ada yang, aduh Ustazah aku pusing namanya banyak banget, aku pusing ngapalin. Sekarang kalau sudah Ustazah mau yang tiket tolong bagikan buku matematikanya. Menit lagi. Tiket yang bawa. Yang belum buku matematika boleh pakai buku tulis ya. Jangan diambil. Open your book page. Oh my god. Oh my god. Berapa?
Silakan pertama dibuka dulu halaman 92 ya. 92 silakan dibuka. Berdua tulis ya. Nanti kamu tulisnya pakai buku tulis ya. Attention. Attention. Teman-teman, di halaman 92. Di halaman 92. Ya, attention. Di halaman 92 itu kalian diminta mencari benda di sekitar kelas kita dan menuliskan di kolom tersebut. Ya, misal, attention. Kalau Ustazah mau cari di tempat sini, terus Ustazah dapat benda kira-kira itu termasuk kubus, bangun ruang, namanya kubus, balok, kerucut, tabung atau bola ya? Tabung. Berarti Ustazah tulis di kolom yang tulis sesuai nama bangun ruang. Paham atau tidak? Benda-bendanya boleh kalian ambil dari kolom meja kalian, boleh dari lemari, boleh dari di sekitar meja yang Ustazah. Ya, di situ juga ada. Siap? Ada pertanyaan? Boleh dari mana kali kelas ini? Minimal 2 benda ya, setiap bangun ruangnya minimal 2. Oke, let's start with basmalah. Berdiri. Tulis nama apa namanya? Nama bendanya ditulis. Yang tidak membawa buku boleh digambar. Aku cari. Ini tabung. Ini balok, Ustaz. Harus 2 bendanya. Ya, minimal 2. Setiap bangun ruang minimal 2. Ambil buku tulisnya di kotak yang bisa dipilih. Boleh keliling cari bendanya ya teman-teman ya. Kita boleh diskusi nggak, Ustaz? Enggak, kerjanya sendiri-sendiri saya. Let's miss out. Ini pengen digoreng. Ustazah. Bola biru namanya. Ini apa? Yang ada ini. Yang benda benerannya. Cari benda benerannya. Baca apa ya? Namanya apa? Itu sebenarnya siapa aja? Ustazah. Bola mainan. Tadi aku lihat sih. Mana? Kayak di sekitaran sini. Ini apa ini? Iya itu, guys. Kasih. Soalnya aku lihat di situ benar. Ada yang bentuknya apa? Cari bendanya. Jikri. Lebih gede aku. Kun. Warna apa nih? Kecil.
Alhamdulillah. Gimana tadi soalnya, susah nggak? Gampang. Kayaknya semuanya sudah betul deh. Ustazah tadi lihat, nanti Ustazah akan koreksi setelah ini ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, tension. Nanti buku matematikanya kumpulkan di depan. Ustazah akan koreksi setelah ini karena jamnya sudah selesai. Jadi satu deh membaca adalah Alhamdulillahirabbil. Say alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Faisal Hasan sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Nah, saat ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh Ustazah Novia sebagai rekan guru dan juga ditemani oleh Pak Handoko sebagai pengajar pelaku. Oke, bagaimana kabarnya Ustazah Novia dan Pak Handoko? Sehat? Alhamdulillah. Nah, baik, Ustazah Novia dan juga Pak Handoko, di sini saya akan coba melaksanakan percakapan pas observasi kepada Ustazah Novia terkait apa yang sudah dijalankan pada saat observasi di kelas. Nah, baik, Ustazah Novia, kita mulai ya. Iya, baik. Nah, jadi pada percakapan observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ustazah terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Ustazah lakukan. Ustazah mengajar matematika di kelas 2 itu ada Ustazah. Iya. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana nih perasaan atau Ustazah rasakan terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah. Alhamdulillah Ustaz, saya merasa senang gitu ya Ustaz, karena saya mendapatkan masukan dari Ustaz Faiz, kemudian dan juga refleksi dari Ustaz Faiz. Jadi saya lebih kedepannya saat mengajar tuh lebih melakukan proses pembelajaran itu lebih baik gitu Ustaz. Jadi sedikit banyak mungkin mendapatkan refleksi sehingga bisa kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Baik, Ustazah Novia, dari percakapan yang melaksanakan proses ini, kira-kira tujuan apa nih yang Ustazah Novia mencapai? Yang saya mencapai itu mungkin saya ingin mengetahui sejauh mana. Mungkin saya ingin mengetahui itu Ustaz, hal-hal apa yang perlu dikembangkan dalam proses saya mengajar. Nah, untuk yang berikutnya Ustazah mungkin bisa disampaikan atau diceritakan kembali kira-kira pengumuman apa nih yang Ustazah akan lakukan di dalam kelas. Nah, kemudian langkah-langkahnya atau tahapannya seperti apa Ustazah? Untuk tahapannya itu yang pertama saya membuat RPP ya Ustaz ya, perangkat pembelajaran. Kemudian area pengembangannya itu yang pertama dari pengetahuan. Kalau pengetahuannya itu kemarin saya siswa mampu mengetahui nama bangun ruang, jenis-jenisnya, kemudian bisa membedakan bangun ruang mana yang memiliki permukaan lengkung dan datar. Kemudian kalau untuk keterampilan kemarin juga siswa bisa mengamati dan menemukan bangun ruang yang ada di dalam kelas gitu Ustaz. Kemudian setelah mereka menemukan, mereka juga mampu mengelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi memang
fokus pengembangan itu pada pengetahuan dan juga keterampilan gitu saja. Nah, jadi berikutnya menurut Ustazah, sejauh mana nih pengembangan yang sudah Ustazah sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum misalnya? Alhamdulillah Ustaz sudah berjalan dengan baik. Cuma memang masih ada beberapa kekurangan gitu Ustaz. Sudah berjalan baik, tapi memang masih ada yang perlu diperbaiki mungkin Masih ada. Nah, jadi menurut Ustazah, apa nih kekurangan atau mungkin kendala apa nih yang Ustazah rasakan atau alami saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas tersebut? Kekurangannya atau yang bisa saya kembangkan di bentuk selanjutnya itu mungkin saya perlu menerapkan diferensiasi produk gitu. Dan kendalanya itu kemarin karena kita memanfaatkan benda-benda di dalam kelas yang berbentuk bangun rumah, karena benda-benda itu terbatas, jadi kemarin tuh siswa tuh kesulitan saat menemukan beberapa bangun ruang, kayak contohnya kerucut, itu kan susah nih bangun ruang yang benda yang berbentuk bangun ruang kerucut di kelas ini. Jadi memang terkait diferensiasi produk yang mungkin ketersediaan alat mungkin saja yang terbatas, jadi mungkin kalau misalkan alatnya mungkin lebih lengkap mungkin bisa lebih maksimal lah begitu saja. Nah, selanjutnya untuk rencana ke depan saja, kira-kira apa yang akan bisa dilakukan terkait proses pembelajaran di kelas? Rencana kedepannya sih insya Allah saya mau siap untuk memberikan tugas yang sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing kan berbeda nih. Saya mau gitu semua sehingga kemampuan mereka, kebutuhan mereka juga dapat terpenuhi dengan baik. Mudah-mudahan nanti akan sudah rencanakan bisa terwujud begitu saja ya. Jadi mungkin dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi, mungkin dilanjutkan dengan sebelumnya juga, maupun bisa lebih nyaman dan juga bisa menerima pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhannya begitu saja. Oke, nanti saya tunggu saja ya cerita-cerita terkait pengembangan akan saya lakukan, apakah kira-kira bisa direalisasikan atau tidak, atau mungkin ada kendala atau tidak, nanti kita bisa ceritakan gitu saja. Nah, kira-kira kapan saja untuk melakukan perubahan dengan Ustazah rencanakan tadi, kira-kira akan dilakukan sama saja di waktu ini? Insya Allah saya akan secepatnya. Insya Allah. Bisa cepat mungkin. Baik, sebelumnya dari percakapan yang sudah kita laksanakan ya, kira-kira kesimpulan apa nih yang bisa saya dapatkan dari percakapan yang sudah kita laksanakan terkait pasca observasi? Kedepannya insya Allah saya akan mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi produk, kemudian memastikan ketersediaan media pembelajaran ruang, tersedia di kelas, atau kalau misalnya buku benda-benda yang berbentuk seperti bangun ruang, misalnya di kelas terbatas, next saya akan ajak siswa-siswa mungkin ke ruangan lain, seperti misalnya ke perpus atau ke media room, jadi mereka lebih bisa melihat benda-benda yang berbentuk bangun ruang, tidak hanya di kelas tapi juga bisa di luar kelas. Memang alat tambahan memang sangat dibutuhkan dari saya pembelajaran sehingga anak-anak bisa lebih maksimal dari mendengar nanti dari saya. Baik, jadi terima kasih saja atas jawaban yang sudah diberikan terkait proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas, dan mudah-mudahan yang sudah direncanakan terkait pengembangan dan juga proses pembelajaran bisa berjalan lancar dan bisa berdampak positif untuk anak-anak yang bisa jadi. Nah, mungkin itu percakapan kita hari ini saja terkait observasi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya, untuk saya juga, untuk saya juga, dan juga mungkin nanti bisa berdampak yang positif juga untuk anak-anak.
Terima kasih saja atas diskusinya. Insya Allah nanti kita diskusi lagi ya kepada saudara Mafia yang sudah bersedia menjadi teman diskusi ya dalam observasi, dan juga saya berterima kasih kepada Pak Handoko yang sudah mendampingi terkait dalamnya percakapan pasca observasi seperti itu. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan observasi sudah selesai, dimulai dari percakapan observasi, dari observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih pada Saudara Mafia dan juga kepada Pak Handoko. Mudah-mudahan Saudara Mafia dan juga Pak Handoko bisa selalu memberikan kesehatan seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.